mau nonton, apa namanya, eee, TikTok, ya pokoknya itu nonton gitu. Aku sampai duduk loh, bukan kaget lagi, "Hah? Hah?" Kayak orang kayak orang bodoh-bodoh, "Hah? Hah?" Sampai kayak gitu. "Ah, ini orang nih ngaco." Ada kalimat saya kayak gitu. Terus, "Bentar bentar bentar, bentar bentar aku lihat dulu, apa bener ini?" Aku lihat juga di Google, betul, ada lagi yang ngirimin, "Nih nih," katanya. Aku cuman bilang, "Ngapain kamu kirim ginian sama saya? Nanti aku kasih lihat." Papanya adalah, nanti aku kasih tahu, nggak usah ngomong di sini enak. Dikirim ke saya ketawa. Saya bilang, "Nggak usah kirim-kirim ke saya, hal yang kayak gini. Maksud kamu ngirim, kamu ngomong ngetawain." Aku cuman ngomong begitu. Enggak sih, cuman ngasih tahu doang. "Oh ya udah tahu." Kayak ngenyek gitu loh. Nih lihat nih. Antara dua, ngenyek kalau enggak, "Nih, bener kan apa kata lu ya nih?" Gitu kan. Tapi saya nggak mau terima yang kayak begitu, ya kan. Nggak ada urusan sama lu. Yang ada gue pikirin cucu gue yang 3. Bukan lagi yang kupikirin yang ini, anu itu nggak kepikiran lagi tuh. Aduh cucuku gimana? Itu yang aku pikir. Gitu. Itulah yang penasaran itu sampai detik ini saya. Rasanya saya pengen terbang ke rumahnya. Lu kenapa mau ngomong gitu, ngerti gak? Siapa tahu juga apakah ini benar, antara 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 percaya dan tidak. Kayak mimpi di siang bolong juga gitu. Bukan, kan dia, menurut dia kan dulu Virgon kayak begitu modelannya. Kenapa kau lakukan hal yang kayak begitu lagi? Gitu loh. Nggak ada ya, cuman itu doang yang saya ini. Kok jadi kayak gini? Hilang-hilang akal saja kayaknya. Kalimat itu ibarat bola dilempar ke tembok, balik lagi, terus nendang telinga kita dan nendang kepala kita gitu. Tembok yang nendang gitu loh. Dulu saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi ini apakah ini karma. Yang jelas apa yang kita tanam itu yang kita petikkan gitu. Nggak ada, saya nggak bicara A B C D, nggak bicara apa-apa. Cuma nama Feby, "Mi, nggak usah kaget," gitu ya. "Sikapi dengan baik aja, ingat cucu mami." Dia enggak, dia cuman bilang, "Bukan urusan kita sih, Mi." Ya, kalau dia mau lakuin itu urusan dia dan dia itu kan beresiko tinggi, biar aja dia tanggung sendiri. Kalau Feby bijak orangnya, dia nggak mau ini, "Bisa sama kita besok Mi, kejadian kayak gini bisa sama dia, bisa nanti sama orang-orang," katanya gitu. Ya iya sih betul, ya kan? Enggak nyangka dan belum percaya. Langit dan bumi saya belum percaya gitu loh. Ya nggak tahu loh ya. Ya namanya kan 5 menit pikiran orang bisa berubah kan gitu. Nggak bisa kita jamin. Ya kan. Lo nggak bisa juga kita bilang tunggang tungging 5 kali sehari. Ya kan. Jangan kan itu. Ustadz juga manusia, pendeta juga manusia. Kan banyak juga yang kurang ajar kan. Pendeta yang kurang ajar kan gitu. Kita nggak menuduh siapa-siapa, tapi sama-sama melihat kan gitu. Iya harusnya sudah merasakan seperti itu, tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Kalau yang saya tahu, tetap saya akan bilang ini asas praduga tidak bersalah, karena saya belum percaya, ya. Tapi kalaupun betul itu terjadi, kenapa?
bukan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Anak-anaknya nanti gimana menerima semua ini apa gimana? Iya itulah hal yang bertubi-tubi kan, lihat aja kan dari mulai perceraian sampai dedinya terkait dengan masalah yang itu, ya kan. Terus lagi saya kemarin itu kan dia, ya kan. Terus kemudian lagi, itulah begitu deh ininya. Jadi ya kita harus inilah harus ya, pinter nyikapin sama anak-anak. Gimana caranya aku juga belum punya kunci untuk eh, bagaimana caranya ngadepin anak-anak nanti kalau ketika mereka bertanya. Apalagi usia-usia yang golden age lah gitu bisa dibilang memorinya masih fresh ya. Wah bukan lagi. Sedih loh. Mau apa yang kita mau omongin ketika mereka bertanya, ya kan? Sama itu pertanyaannya gini. Ini Lala nih ya dulu. Opung, seks itu apa sih artinya? Kebayang nggak kamu? Bagaimana caranya menceritakan ke anak yang seusia segitu, ya agar dia bisa menelaah? Itu sangat kesulitan loh. Aku sampai baca-baca buku, gimana gue ngejawabin cucu gue ini, ternyata oh iya yang namanya seks itu gini. Ada seorang suami laki-laki, terus ada seorang perempuan, ya, terus itu mereka nikah. Habis mereka menikah ada pembuahan, habis ada pembuahan punya anak. Coba saya hanya cuma bisa bercerita segitu. Kalau untuk detailnya kan mereka belum ngerti. Tapi itu juga kalau mau nikah itu sekolah dulu. Nanti udah sekolah, terus suaminya kerja dulu, baru bisa nikah. Karena mau lamaran, mau nikah itu harus ada pesta, ada orang yang diundang, ya. Nikah tuh harus ada ustadz, ada ini. Ya begitulah saya menceritakannya sama cucu saya. Coba bayangin. Gimana sih bang menceritain? Kalau udah gede kita bisa ngomong ini anu kan gitu. Apalagi mengenai perselingkuhan gitu. Oh bukan lagi yang sangat menyulitkan nama saya, yang melanggar peraturan negara, melanggar semuanya kan gitu. Gimana lah ini gue mau cerita, gitu loh. Sampai detik ini saya belum percaya. Udah kayak mimpi di siang bolong kan? Disambar petir kayak disambar. Bukan lagi. Orang saya dari tidur saya ngeliatin TikTok gitu kan. Duduk saya gini. Saya teleponin semua orang. Bayangin tuh. Saking segitu kaget. Tapi mami nanya nggak ke orang terdekatnya atau siapa gitu? Saya belum ini. Biasanya ada aja orang yang DM saya. Jadi makanya aku bilang kadang-kadang kita berteman sama orang, ada kemungkinan gaya hidupnya hedon ya, terus mungkin wow berlebihan ya, tapi dengan cara yang salah. Ada yang merekor itu. Ketika orang merekor itu ingin melakukan hal yang seperti itu juga. Doktrin tentunya kan. Nah kalau sudah bersahabat, ada yang melakukan, terus amin juga yang lain, ya udah jadi. Meskipun mungkin yang kita tahu itu pertemanan yang berkedok agama atau masih di lingkungan Islam, tapi ternyata masih bisa aja perbuatan. Oh nggak menjamin. Itu baju kan hanya kostum doang. Yang perlu dihijabin kan hati, pikiran, mulut. Itu yang perlu dihijabin, ya kan? Nih komunikasi sama Bang Firgun, Kak Inara tuh sebenarnya berjalan apa gimana sih? Berjalan. Anak-anak kan kalau Virgon libur nggak ada manggung, anak-anak jalan sama mereka. Kan kemarin dia habis dari PS sama Lala, sama itu pada beli mainan anak-anaknya. Terus jalan berdua sama Ali, anak yang tengah. Iya. Terus nanti ini karena mamanya sendiri harus menghadapi proses ini gitu. Anak-anaknya gimana? Iya kalau sampai terjadi hal-hal yang ini ya, Ambil? iya mungkin papanya ngambil ya.
nggak mungkin dedinya kan di luar kota terus ya, mungkin saya juga ikut turut, ada Feby juga di situ kan. Biar gimana kan keluarga, jadi gimana ya mau saya bilang ya, saya serba susah jadinya. Ya kalau udah sampai dia kayak gitu, kan sekarang hukumnya ada kan, hukum penyelewengan dari rumah tangga kan ada hukumnya.